Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Sahabat cendekia muda rahmatan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita semuanya bisa berjumpa kembali, bertemu kembali di acara Tadabbur Juz 30. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas Tadabbur Juz ke-30 tentang surat At-Tin. Sahabat cendekia rahmatan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang surat At-Tin, surat At-Tin ini adalah diturunkan di Mekah setelah surat Al-Buruj. Kalau kita berbicara tentang tema besar surat At-Tin ini ada dua. Yang pertama adalah bahwa pengangkatan derajat manusia dengan memuliakannya. Kemudian yang kedua tentang iman dan amal soleh serta balasannya. Ketika Allah mengangkat derajat manusia, maka Allah SWT akan mengangkat derajat tersebut ketika dia beriman dan melaksanakan amal soleh. Tetapi derajat yang tinggi itu sebagai manusia, jika tidak dibarengi dengan keimanan dan amal soleh, maka derajat tersebut akan turun dengan serendah-rendahnya. Sehingga dua poin inilah yang akan dibahas di dalam surat At-Tin ini. Marilah kita sama-sama mentadaburi satu ayat dari surat At-Tin ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Para mufassirin ketika menjelaskan surat ini, maka mereka mengatakan wattini wazzaitun. Ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwa wattini wazzaitun ini adalah mengartikan bukit yang ada di Baitul Maqdis Palestina. Ini adalah pendapat Ikrimah. Sedangkan pendapat Qatadah mengatakan wattini wazzaitun. At-Tin adalah bukit di Damaskus, sedangkan wazzaitun adalah nama bukit di Baitul Maqdis. Sehingga wattini wazzaitun bersumpah dengan dua tempat. Namun tidak sedikit para ulama mentafsirkan wattini wazzaitun. Wattin demi buah tin yang kita tahu semuanya adalah buah yang manis. Kemudian wazzaitun satu buah yang pahit tetapi manfaat dan faedahnya sangat banyak buat kita semuanya. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika dimaksud dengan wattini wazzaitun adalah tempat, sesungguhnya adalah tempat tumbuhnya buah tin dan buah zaitun tersebut. Kemudian yang kedua, wattini wazzaitun wa turi sinina, dan demi bukit Sinai. Kaitan dengan bukit ini, bukit Sinai ini adalah menurut kebanyakan ahli tafsir bahwa bukit tersebut adalah bukit tempat Nabi Musa alaihissalatu wassalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu di bukit Sinai. Yang kalau kita lihat para ulama mengartikan ya kaitan dengan bukit Sinai ini atau Sinin ini adalah berasal dari bahasa Ethiopia ataupun bahasa Habasyah yang maknanya adalah baik. Kemudian wahadal baladil amin. Yang ketiga Allah bersumpah dengan satu negeri demi kota Mekah yang aman. Mekah yang disebut adalah tempat yang aman karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sentuhan Dajjal dan karena di dalamnya terdapat Baitullah. Di antara tempat yang tidak akan dimasukkan oleh Dajjal adalah apa yang disebut dengan Mekah tersebut. Di sanalah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi terakhir dan dibesarkan serta menerima wahyu yang pertama. Dengan demikian, itulah yang disampaikan oleh para ahli tafsir, wa hadzal baladil amin, maksudnya adalah kota Mekah yang penuh dengan keamanan. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat tiga sumpah yang Allah sebutkan, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kira-kira penyebutan ini apa indikasinya? Para mufassirin mengatakan, ketika disebutkan wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun, ini mengisyaratkan tentang sebuah tempat, asal kedua buah tempat tersebut, yaitu tempat tersebut adalah berada di Palestina tersebut. Dan disitulah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam melakukan perjuangan dakwahnya. Nabi Isa dilahirkan tanpa bapak karena titah Allah Subhanahu wa taala.
sekaligus sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ia tumbuh bersama didikan Allah melalui ibundanya sendiri. Ini menunjukkan tentang satu tempat bagaimana Nabi Isa alaihissalatu wassalam melakukan perjuangan di situ. Perjuangan Nabi Isa yang sangat berat. Kemudian waturi sinin, ini mengisyaratkan tempat Nabi Musa alaihissalatu wassalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbicara tentang perjuangan Nabi Musa, tidak kalah beratnya dibanding dengan perjuangan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka kalau kita lihat, kalau tadi Nabi Isa diutus oleh Allah, dilahirkan tanpa seorang anak, tanpa seorang ayah. Tetapi Nabi Musa alaihissalatu wassalam dilahirkan, tapi ketika itu beliau dididik di bawah didikan rezim yang sangat kejam dan bengis. Ia ditakdirkan untuk menyampaikan risalah di tempat tersebut, dan ini tentu perjuangan yang sangat besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wahadal baladil amin. Yang ketiga adalah, dan penyebutan yang ketiga adalah tempat Mekah itu adalah tempat dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasul lahir dalam keadaan yatim. Kemudian ketika usia 6 tahun ibunda meninggal dunia. Kemudian akhirnya pengasuhan dipindahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Tidak lama kemudian sang kakek pun meninggal dunia. Ini merupakan satu periode, satu peristiwa tentang sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya di usia 40 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang nabi. Makanya kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat penyebutan kaitan dengan 3 tempat ini, Mekah, kemudian juga adalah kaitan dengan Bukit Tursina, kemudian juga kaitan dengan Palestina. Ini menunjukkan tentang keterikatan antara ketiga nabi tersebut, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan juga tentang keistimewaan ulul azmi minar rusul. Ini kalau kita berbicara tentang ketiga hal yang disebutkan di dalam surat ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan 3 tempat yang sangat istimewa. Tempat perjuangan para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sahabat cendekia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah bersumpah dengan 3 tempat tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang maksud dari sumpah itu apa. Maksudnya adalah sumpah tersebut bermaksud menyebutkan tentang tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui penciptaan manusia yang sangat dahsyat dalam bentuk sempurna dan terbaik di antara makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita berbicara tentang manusia, kebaikan manusia dilihat dari 2 sisi. Pertama dari sisi fisik, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan struktur yang sangat utuh. Kalau kita berbicara tentang manusia, di situ ada otak, di situ ada perasaan. Juga manusia menciptakan tubuh yang sangat sempurna. Itu kalau kita lihat dari sisi fisik, makhluk yang terbaik. Meskipun kadang mengagumi alam ini dan isi-isinya, namun ia akan tetap lebih takjub bila kita melihat diri kita manusia sendiri. Kita lihat, sebelum manusia dilahirkan, manusia memiliki jantung. Jantung itu sudah berdetak dari sejak ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai akhir hayat manusia tersebut. Maka kalau kita lihat di situ, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian berikutnya adalah dari sisi non materi. Manusia diberi rasa sedih, gembira, nikmat, lupa, ingat, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenikmatan yang Allah berikan ini, maka hendaklah selalu kita syukuri. Kesempurnaan penciptaan manusia ini harus selalu kita syukuri. Karena kalau kita tidak mensyukurinya, akan mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Adakah kehinaan dan kenistayaan selain mendekam di dalam panasnya neraka? Sehingga kata para mufassirin mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang dimaksud dengan kemudian summa radadnahu asfala safilin, maksud asfala safilin adalah disimpan di tempat yang paling rendah. Tempat tersebut adalah neraka Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga para mufassirin mengatakan ada dua makna asfala safilin. Makna yang pertama adalah asfala safilin artinya masa tua yang mana sebelumnya dia adalah memiliki masa muda yang sangat kuat. Kemudian asfala safilin artinya adalah masa tua, tempat yang rendah, maksudnya adalah kepikunan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Seakan-akan Allah mengingatkan manusia. Manusia dulu awalnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan dalam sebaik-baiknya penciptaan. Dari sejak kecil kemudian beranjak dewasa. Disitulah ketika masa muda, puncaknya kaitan dengan kekuatan. Kemudian makin berangsur bertambah usia, makin kurang dan sebagainya. Sehingga ujung-ujungnya adalah masa tua ketika itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Bermula yang tadinya tidak kuat maka kembali kepada yang kedua. Kemudian yang kedua adalah maknanya adalah asfala safilin, maksudnya adalah neraka jahanam. Maksudnya bagaimana? Dalam surat ini menyebutkan orang-orang kafir yang telah Allah berikan kenikmatan kepada mereka, tapi mereka tidak mensyukurinya, maka Allah akan kembalikan mereka ke dalam neraka jahanam. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui tentang ini, maka berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya tentang standar kebaikan seseorang itu gimana. Maka di ayat berikutnya disebutkan illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali buat orang-orang yang beriman ya dan mengerjakan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tidak akan terputus. Ini merupakan standar untuk menjaga nilai kesempurnaan manusia. Apa? Iman dan amal soleh. Maka tadi saya sampaikan di awal, dua tema besar tentang surat ini. Satu, berbicara tentang bagaimana Allah menciptakan manusia dengan ahsani taqwim. Yang kedua adalah standar kualitas kesempurnaan manusia, yaitu dengan iman dan amal soleh. Iman dengan berbagai dimensi keimanan yang diikuti dan dibuktikan dengan keseriusan beramal baik dan menjaga istiqomah dalam beramal tersebut serta menjaga kualitasnya. Inilah Allah akan menjaga kaitan dengan kualitas manusia tersebut. Makanya kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari penafsiran tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Makna yang pertama adalah manusia yang tadinya kuat menjadi pikun, menjadi tua dan akhirnya menjadi pikun. Berdasarkan pendapat ini, maka orang-orang yang sudah tua dan menjadi pikun, tetapi dia adalah orang beriman dan selalu beramal soleh ketika masa muda, maka dia walaupun dalam kondisi pikun, dia tetap akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Meskipun mungkin dia tidak bisa melaksanakan ibadah seperti masa muda, tapi karena memang dia pikun dan lain sebagainya, maka dia tetap mendapatkan pahala. Bahkan pahala tersebut ghairu mamnun, tanpa terputus. Dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan, idza maridul abdu aw safara, apabila seorang hamba sakit atau musafir, kutiba lahu mislama kana ya'malu muqiman sahiha, maka dicatat baginya pahala sebagaimana kebiasaan dia ketika mukim dan ketika dia sedang sehat. Ini makna pertama. Sedangkan makna yang kedua, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin, maksudnya adalah akan dimasukkan ke dalam api neraka. Orang-orang yang dikembalikan ke neraka jahanam adalah orang-orang kafir yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kuatkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 23 sampai ayat 25. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka sampaikan kepada mereka ancaman azab yang sangat pedih. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang beriman dan mengamalkan amal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah terputus. Sehingga ghairu mamnun, kata para mufassirin mengatakan maknanya tiga. Pertama adalah ganjaran mereka itu tidak akan pernah dikurangi. Yang kedua, ganjaran mereka tidak akan pernah terputus. Sedangkan yang ketiga adalah ganjaran mereka tidak ada batasnya. Inilah ganjaran yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Maka kata Allah ketika berbicara tentang orang beriman dan istiqamah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan di dalamnya surga kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini maka pantaslah kalau Rasul mengajarkan sebuah doa
Doa tersebut adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal kasali, dari rasa malas. Wa a'udzubika minal jubni. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat pengecut. Wa a'udzubika minal harami. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari masa tua yang sulit untuk beramal. Wa a'udzubika minal bukhli, dan aku berlindung dari sifat bakhil. Al-kasal, sebuah sifat yang tidak ada atau kurangnya dorongan motivasi untuk melakukan sebuah amal. Dalam hadis lain disebutkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ada al-ajzu, ada al-kasal. Apa bedanya? Kalau al-ajlu adalah ketidakmampuan sama sekali. Tapi kalau al-kasal adalah rasa tidak mampu. Itu bukan tidak mampu, tapi dorongan untuk melakukan yang tidak ada. Kemudian yang dalam doa ini disebutkan wa'udzubika minal jubni. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat pengecut, rasa takut dari lawan, artinya tidak ada keberanian kaitan dengan bab ini. Nah, kaitan dengan bab ini adalah yang dibahas wa'udzubika minal harami, yaitu berlindung daripada kejelekan umur di masa tua. Ada apa dengan masa tua? Karena pada masa tua pikiran sudah mulai kacau, kecerdasan dan pemahaman sudah mulai berkurang, dan tidak mampu melakukan banyak ketaatan. Oleh karena itu Allah memberikan kesempatan kita di masa muda. Marilah kita sama-sama mengoptimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika minal bukhli, dan aku berlindung dari sifat kikir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat ini, falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Jika tanda-tanda sudah jelas, lantas apa yang menyebabkan mata mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mata mereka tertutup sehingga tidak mampu dan tidak mau melihat dan menerima kebenaran yang sangat benar ini. Maka hanya orang-orang bodoh saja yang kemudian berpaling dan meyakini kepastian hari perhitungan tersebut. Sehingga sudah jelas bahwa perhitungan itu akan datang. Maka kata para mufassirin mengatakan yukadzibuka. Kata ka dalam ayat ini para ulama mengatakan ka itu kembali kepada orang-orang kafir, sehingga potongan ayat ini adalah maka apa yang menyebabkan engkau wahai orang kafir mendustakan hari pembalasan. Sedangkan pendapat kedua mengatakan ini kembali kepada Nabi Muhammad, sehingga maka potongan ayat maka apa yang membuat mereka mendustakan engkau wahai Muhammad. Fama yukadzibuka ba'du biddin, kata Allah Subhanahu wa taala, alaisallahu biahkamil hakimin. Ini penutup ayat ini. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Ini bukan pertanyaan yang perlu jawaban, tapi ini sebuah hal yang memastikan bahwa Allah adalah sebaik-baiknya ahkamul hakimin. Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Ketika orang melakukan kebaikan, Allah balas dengan surga. Tapi ketika ada orang tidak mensyukuri nikmat Allah, dia kafir kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekiawan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dari kajian ini adalah bahwa kalau kita berbicara tentang tema besar surat ini adalah berbicara tentang kesempurnaan manusia. Kemudian kalau kita lihat penjabarannya, buah tin, zaitun, bukit Sinai dan negeri Mekkah, bagaimana ini adalah mengaitkan kaitan ketika hubungan Nabi ini. Itu mereka adalah ulul azmi minar rusul. Nabi Musa, Nabi Isa, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana Allah telah menciptakan manusia dengan penciptaan yang sangat sempurna. Dan disinilah kita semuanya harus selalu meyakini tentang bagaimana orang yang buruk itu balasannya neraka karena mereka tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aplikasinya kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama menulis kelebihan manusia itu apa sih. Tentu sangat banyak kita renungkan kaitan dengan ini. Sehingga ujung-ujungnya adalah PR buat kita semuanya setelah membaca ini adalah bagaimana kita membaca kisah para nabi. Wabil khusus adalah 3 nabi, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca ulang tentang proses penciptaan manusia, sehingga mengingatkan kita tentang betapa lemahnya manusia, tetapi manusia adalah makhluk yang paling istimewa. Kemudian kita juga harus memiliki komunitas-komunitas kebaikan. Kenapa? Karena dengan adanya komunitas inilah yang akan selalu menguatkan kita dalam istiqomah dalam beramal. Sehingga suatu saat kita ada ujian dan lain sebagainya, tidak bisa melakukan amal tersebut, karena kita istiqomah dalam menjalankan kebaikan ini, maka insya Allah kita tetap akan mendapatkan pahala yang besar.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan amal-amal kebaikan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna na'udzubika minal kasali wa na'udzubika minal jubni wa na'udzubika minal harami wa na'udzubika minal bukhli. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.